Republik Indonesia berada di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara dua benua Asia dan Australia, serta dua samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Maka dari itu, sebagai alat transportasi penghubung di negara Indonesia, jalur transportasi udara merupakan moda paling utama untuk masyarakat Indonesia. Karena transportasi udara memiliki karakteristik aman, efektif, dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Silvi. Hari ini kita akan bahas tentang industri dan distribusi transportasi udara. Untuk pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar industri transportasi udara, peranannya dalam sistem transportasi nasional dan global, komponen utama rantai distribusi udara beserta prosesnya, serta menganalisis kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah. Untuk materi yang kita bahas kali ini, yang pertama industri transportasi udara, lalu manajemen perusahaan penerbangan, distribusi, sistem logistik, supply chain management, pemilihan moda transportasi, serta dokumen angkutan. Tak lupa nanti pasti ada kuis serta kesimpulan. Transportasi udara telah menjadi bagian penting dalam sistem logistik global. Dengan kecepatan dan jangkauan yang luas, pesawat terbang memudahkan perpindahan orang dan barang antar negara dalam hitungan jam. Industri transportasi udara melibatkan berbagai pihak, mulai dari maskapai penerbangan, bandara, hingga perusahaan logistik. Semua bekerja sama dalam sistem yang kompleks namun terkoordinasi, dari pemesanan tiket dan pengaturan jadwal penerbangan hingga distribusi barang melalui jalur udara. Pelaku industri penerbangan sendiri, mari kita bahas. Yang pertama tentang maskapai penerbangan, seperti Garuda Indonesia, Lion Air, Citylink, dan Batik Air, yang menyediakan layanan penerbangan baik domestik maupun internasional. Lalu yang kedua, operator bandar udara seperti Angkasa Pura Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan bandar udara di berbagai wilayah Indonesia. Yang ketiga, navigasi udara seperti PT LPPNPI yang mengelola layanan navigasi penerbangan untuk memastikan keselamatan dan efisiensi lalu lintas udara di wilayah Indonesia. Yang keempat, melibatkan industri manufaktur dan kedirgantaraan. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam desain, pengembangan, dan produksi pesawat terbang, baik untuk kebutuhan sipil maupun militer, misalnya PT Dirgantara Indonesia. Yang kelima, otoritas regulasi seperti ICAO, FAA, dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mengatur keselamatan dan operasional. Yang keenam, melibatkan ground handling karena merupakan penyedia layanan penunjang penerbangan. Dalam era globalisasi, peran industri transportasi udara semakin vital. Ia tidak hanya menghubungkan kota dan negara, tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dunia. Manajemen perusahaan penerbangan adalah proses pengelolaan seluruh aspek operasi maskapai, mulai dari perencanaan rute, manajemen armada, keuangan, hingga pelayanan pelanggan guna mencapai efisiensi dan profitabilitas. Dalam manajemen industri penerbangan terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, safety management system, itu sebagai prioritas utama. Yang kedua, yield management, itu untuk mengatur harga tiket agar lebih maksimal. Dan yang ketiga yaitu fleet management untuk pengaturan jenis dan jumlah pesawat sesuai kebutuhan pasar. Mengacu pada teori manajemen oleh Henry Fayol, fungsi utama manajemen maskapai itu ada 4. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Dihubungkan dengan perusahaan penerbangan, ini terdiri dari schedule planning, misalnya menentukan jadwal dan frekuensi penerbangan berdasarkan permintaan pasar. Lalu fleet assignment, menentukan jenis pesawat untuk rute tertentu. Crew scheduling, penjadwalan pilot dan awak kabin sesuai aturan keselamatan. Maintenance planning, menyesuaikan waktu perawatan pesawat dengan jadwal operasional. Lalu turnaround time management, di mana harus ada optimalisasi waktu baik di darat agar lebih efisiensi. Lalu yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Ini adalah proses penataan sumber daya manusia dan non-manusia dalam suatu struktur formal untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, ya. Jadi ini mencakup pembentukan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas, dan koordinasi antar bagian untuk memastikan kelancaran operasional.
Yang ketiga, leading atau pengarahan, ini terkait pengelolaan sumber daya manusia dan budaya kerja di perusahaan. Lalu yang keempat, controlling, terkait tentang evaluasi kinerja penerbangan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya. Distribusi dalam transportasi udara merujuk pada cara penyedia layanan penerbangan. Bagaimana cara maskapai mendistribusikan atau menyampaikan jasanya kepada pengguna atau penumpang. Distribusi ini tidak hanya soal perpindahan fisik pesawat, tapi juga sistem pemesanan, jaringan rute, serta pengelolaan bandara dan ground handling. Manajemen distribusi dalam konteks perusahaan penerbangan mencakup proses penyaluran produk dan layanan penerbangan seperti tiket, layanan tambahan, dan penawaran khusus dari maskapai kepada pelanggan akhir. Terdapat beberapa kegiatan distribusi. Yang pertama, perencanaan dan administrasi dalam hal perencanaan operasional pemindahan barang secara efisien. Yang kedua, pengelolaan pesanan. Dalam pelaksanaannya perlu kehati-hatian karena terjadi keterikatan distribusi untuk mengirimkan bahan yang dipesan tepat waktu. Mencakup penyiapan surat muatan dan surat tagihan. Yang ketiga, manajemen persediaan. Yang keempat, penerimaan merupakan pengurusan awal dari bahan baku pada saat masuknya bahan baku tersebut di perusahaan untuk diproduksi. Yang kelima, pengangkutan ke dalam. Yang keenam, pengemasan. Yang ketujuh, pergudangan dalam pabrik. Yang kedelapan, pengiriman merupakan pengurusan tahap akhir atas barang atau produk sebelum produk meninggalkan pabrik. Lalu yang kesembilan, pengangkutan keluar yang melibatkan pemindahan barang jadi dari pabrik atau penjual ke pusat distribusi atau dari distribusi kepada langganan. Yang ke-10 yaitu pergudangan yang berguna untuk melakukan penggabungan produk untuk keperluan pelanggan dan penyimpanan persediaan. Yang ke-11 pelayanan pelanggan mencakup monitoring tingkat pelayanan pada pelanggan dalam distribusi pada pelanggan. Berdasarkan kegiatan distribusi yang dilakukan tersebut, distribusi udara tidak hanya mencakup penumpang, tetapi juga pengiriman barang dalam jumlah besar atau waktu yang sensitif. Oleh karena itu, efisiensi, keamanan, dan keandalan menjadi kunci utama dalam rantai distribusi transportasi udara. Faktor yang mempengaruhi distribusi transportasi udara antara lain jaringan rute dan frekuensi penerbangan, jenis bandara dan kapasitas landasan, kerjasama antar maskapai atau codeshare atau aliansi, lalu infrastruktur pendukung seperti sistem pemrosesan bagasi dan ground support equipment. Sistem logistik adalah serangkaian proses yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya lainnya dari titik asal ke titik konsumsi. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem logistik penerbangan. Beberapa penerapan teknologi meliputi Aviation Management Software. Perangkat lunak ini membantu dalam pengelolaan jadwal penerbangan, manajemen kru, pemeliharaan pesawat, serta pengelolaan inventaris dan logistik. Sistem pelacakan real-time memungkinkan pemantauan pergerakan barang dan suku cadang secara langsung sehingga meminimalkan risiko keterlambatan atau kehilangan. Automasi dan AI, penggunaan kecerdasan buatan untuk memprediksi kebutuhan suku cadang dan mengoptimalkan rantai pasok. Manajemen rantai pasok atau supply chain management dalam pendekatan strategis untuk mengelola aliran barang, informasi, dan uang di seluruh rantai pasok dari pemasok bahan baku hingga konsumen akhir. Menurut Chopra and Mendel dalam bukunya Supply Chain Management Strategy, Planning and Operation, supply chain management bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan pasokan dengan cara mengurangi biaya dan waktu siklus tanpa mengorbankan kualitas produk. Supply chain management dalam industri penerbangan mencakup koordinasi dan integrasi semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan, produksi, dan distribusi barang serta layanan yang diperlukan untuk operasional maskapai. Supply chain management bertujuan untuk memastikan ketersediaan suku cadang, peralatan, dan layanan tepat waktu dan efisien guna mendukung keselamatan, keandalan, dan kepuasan pelanggan. Komponen dalam supply chain management dalam perusahaan penerbangan meliputi pengadaan dan manajemen suku cadang, di mana mengelola persediaan suku cadang, pesawat, dan peralatan pendukung lainnya untuk memastikan ketersediaan saat dibutuhkan. Manajemen inventaris dan gudang, di mana mengatur penyimpanan dan distribusi barang secara efisien untuk mendukung operasional yang lancar. Logistik dan distribusi, mengkoordinasikan pengiriman barang dan suku cadang antar berbagai lokasi, termasuk antar bandara dan pusat pemeliharaan.
Selanjutnya ada sistem informasi dan teknologi, di mana menggunakan perangkat lunak dan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola aliran barang dan informasi secara real time. Dalam pemilihan moda transportasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti jenis dan karakteristik barang. Barang bernilai tinggi, mudah rusak, atau sensitif terhadap waktu biasanya dikirim melalui udara karena kecepatan dan keamanannya. Jarak dan lokasi. Pengiriman jarak jauh atau ke lokasi terpencil seringkali lebih efisien menggunakan moda udara, sementara pengiriman jarak pendek dapat menggunakan moda darat atau laut. Biaya. Moda udara cenderung lebih mahal dibandingkan moda lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan biaya sangat penting dalam menentukan moda yang paling ekonomis. Waktu pengiriman. Jika waktu pengiriman menjadi faktor kritis, moda udara menjadi pilihan utama karena kecepatan pengirimannya. Aksesibilitas dan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, atau jaringan jalan memengaruhi pilihan moda transportasi. Keamanan dan risiko. Barang yang memerlukan tingkat keamanan tinggi lebih cocok dikirim melalui moda udara karena standar keamanannya yang ketat. Dokumen angkutan adalah berbagai dokumen yang diterbitkan selama proses pengangkutan barang dan penumpang. Dokumen ini sangat penting sebagai bukti pengiriman dan untuk menyelesaikan transaksi, serta sebagai dasar pengklaiman asuransi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Dokumen angkutan udara adalah berbagai berkas resmi yang digunakan dalam proses pengangkutan penumpang dan barang melalui udara. Dokumen-dokumen ini berfungsi untuk memastikan kelancaran operasional, kepatuhan terhadap regulasi, serta keamanan dan keselamatan penerbangan. Dalam pengangkutan barang-barang dikenal juga manajemen dokumen. Ada beberapa jenis manajemen dokumen. Bill of lading digunakan dalam pengangkutan barang melalui jalur laut ataupun multimoda. Airway bill digunakan untuk pengangkutan barang melalui udara. Airway bill ini bukanlah dokumen kepemilikan, tetapi lebih merupakan bukti bahwa barang telah diterima oleh maskapai untuk pengangkutan. CMR, Convention Relative au Contract de Transport International de Merchandise par Route, digunakan untuk pengangkutan barang melalui jalan internasional, diatur dalam konvensi CMR yang berlaku di banyak negara. PNR, Passenger Name Record, merupakan catatan yang berisi informasi tentang perjalanan penumpang, termasuk nama, jadwal penerbangan, dan preferensi layanan. Data ini digunakan oleh maskapai untuk manajemen reservasi dan pelayanan pelanggan. General Declaration merupakan dokumen yang menyatakan informasi umum tentang penerbangan, termasuk data kru, penumpang, dan kargo. Dokumen ini diserahkan kepada otoritas bandara dan bea cukai di bandara tujuan. Cargo Manifest merupakan daftar lengkap semua barang yang diangkut dalam suatu penerbangan. Dokumen ini digunakan untuk keperluan bea cukai dan pengawasan keamanan. Cost Insurance and Freight menunjukkan harga suatu barang sampai di tempat tujuan, di mana biaya asuransi dan pertanggungjawaban kerugian ditanggung oleh penjual barang. Load sheet, dokumen yang mencatat distribusi berat dan keseimbangan muatan pesawat. Informasi ini penting untuk memastikan keselamatan penerbangan. Selanjutnya ada Dangerous Goods Declaration, digunakan untuk pengangkutan barang berbahaya. Diperlukan deklarasi khusus yang menyatakan jenis dan penanganan barang tersebut sesuai dengan regulasi internasional. Lalu ada Air Operation Certificate, sertifikat yang diberikan oleh otoritas penerbangan sipil kepada maskapai penerbangan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan operasional untuk melakukan penerbangan komersial. Lalu ada tiket dan boarding pass. Tiket penumpang merupakan bukti kontrak antara penumpang dan maskapai penerbangan, sedangkan boarding pass digunakan untuk mengakses pesawat. Dengan kemajuan teknologi, proses check-in dan boarding kini semakin digital, memungkinkan penggunaan kredensial perjalanan digital yang menyimpan informasi paspor dan boarding pass secara elektronik. Lalu ada franke gudang, berisi informasi tentang pengiriman barang, hanya bertanggung jawab atas barang sampai masuk ke dalam gudang. Lalu ada packing list, daftar rinci barang yang dikirim digunakan untuk memudahkan pemeriksaan di tempat tujuan. Kuis kali ini, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam manajemen rantai pasok perusahaan penerbangan internasional? Jelaskan beserta solusinya. Kesimpulan pembelajaran kali ini, transportasi udara merupakan elemen penting dalam sistem distribusi modern yang mendukung mobilitas dan distribusi barang secara cepat.
Industri ini memperkuat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun dihadapkan pada tantangan biaya tinggi dan ketergantungan pada regulasi serta teknologi. Pengelolaan yang efisien dan pemanfaatan inovasi menjadi kunci keberlanjutan dan daya saingnya. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas atensinya. Saya Silvi, sampai ketemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.